Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Judul renungan hari ini, tetap mengasihi sekalipun dibenci. Saudaraku, judul ini mungkin seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita berkata, bagaimana saya bisa mengasihi orang yang membenci saya? Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang menyakiti saya? Dalam bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang spesial di hati Allah. Oleh karena itu, kita tidak lagi berasal dari dunia ini, melainkan dari Allah. Dan dikatakan di ayat sebelumnya bahwa dunia tidak mengenal Allah. Bahkan dunia justru membenci Allah. Oleh karena kita tidak berasal dari dunia ini, maka akan banyak orang-orang yang akan membenci kita. Akan banyak orang-orang yang tidak menyukai kita. Dan bahkan akan banyak orang-orang yang menjauhi kita. Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mungkin saat ini ada di antara saudara-saudara semua, mungkin itu ada keluarga yang belum percaya Tuhan, atau bahkan kita satu-satunya orang yang baru percaya Tuhan, dan saudara kita yang lain menolak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga akhirnya kita dikucilkan, kita dijauhkan, bahkan kita dianggap sebagai musuh. Tentu dalam situasi seperti ini bukanlah situasi yang menyenangkan untuk kita. Kadangkala mungkin kita menangis, kadangkala kita berteriak, bahkan terkadang kita berlutut untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Saudaraku, kita tidak akan mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang membenci kita, jikalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita menyadari anugerah kasih Tuhan dalam hidup kita, saya percaya bahwa kita pasti bisa mengasihi. Firman Tuhan hari ini mengatakan, inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Sama seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kristus telah lebih dulu mengasihi kita. Kristus pernah menangis karena kita seringkali melakukan dosa. Kita seringkali menyakiti Dia dengan tindakan dan bahkan pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi anugerah keselamatan dari Kristus memenangkan setiap jiwa kita yang mendengarkan hari ini, sehingga kita bisa menerima kasih dari Dia. Maka kasih inilah yang seharusnya memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain. Sekalipun kita masih belum mampu untuk melakukan itu, tapi percayalah, ada Allah Roh Kudus yang memampukan kita. Suatu kali ada seorang anak yang begitu mengasihi adiknya. Namun adiknya ini tidak pernah mengasihi kakaknya. Adiknya ini selalu menyalahkan kakaknya, bahkan dia menganggap bahwa kakaknya adalah musuh dalam hidupnya. Tetapi sang kakak yang sudah percaya Tuhan, ia tetap mengasihi adiknya dengan tindakan, dengan perkataan, sikap yang baik dan benar seturut yang Tuhan ajarkan dalam hidupnya. Dan setelah itu adik ini mengenal Kristus melalui kakaknya, sehingga kemudian hubungan mereka bisa terjalin baik kembali. Kita bisa mengasihi mereka yang membenci kita dengan cara tetap mengasihi mereka. Senjata paling ampuh untuk orang-orang yang membenci kita adalah tetap mengasihi sekalipun kita dibenci. Walaupun sekali lagi tidak mudah, tapi percayalah
ada Allah Roh Kudus yang memampukan kita semua. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin.